Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Kafa billahi nasira wa huwa alladhi ba'athahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadirat sal mukarramin wal muhtaramin, keluarga besar daripada Sanggar Al-Qur'an Mardani 5, Bapak-bapak sekalian, pimpinan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan juga pimpinan Sanggar Mardani 5, Ustadz Itang Rusmana, SMH, beserta seluruh Dewan Guru, Dewan Ustadz, dan para pimpinan di Sanggar Mardani 5 yang saya hormati. Sahabat kita, Ustadz Haji Ismail, SPDI, anggota DPRD dari DPRD DKI, dari Partai Keadilan Sejahtera, juga Ustadz kita, guru kita semuanya, Ustadz Haji Dr. Al-Hafidh Muslih Abdul Karim LCMA, Habibullah wa mata'anul bi hayatihi wa bi barakati ilmihi wa amalihi wa jihadi wa ta'limihi, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Sanggar Mardani, Sanggar Al-Qur'an Mardani 5 yang semuanya saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Saya seperti yang lain juga sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan jazakumullah khairan, tahniah kepada pimpinan, pada para wakif, kepada para ustadz, para kiai, para guru, para murid, para peserta, para santri yang mensukseskan hadirnya dan kegiatan daripada Sanggar Al-Qur'an Mardani 5. Masya Allah, ini sebuah prestasi yang luar biasa. 11 tahun, tapi Allah sudah mudahkan demikian luar biasa. Diterima oleh seluruh pihak begini. Tadi kita lihat ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Pak Wali Kota, Pak Gubernur pun juga begitu mengapresiasi begitu ya, dan bahkan Pak Gubernur harapannya saya kira penting untuk ditindaklanjuti oleh Sanggar Mardani 5, yaitu bagaimana metodologi dan sumbangsih yang dilakukan oleh Sanggar Al-Qur'an Mardani 5 ini dibakukan, dibukukan sehingga bisa dijadikan rujukan untuk kegiatan-kegiatan semacam ini di seluruh Jakarta. Ini subhanallah sebuah apresiasi dari Pak Gubernur yang sangat menantang dan penting untuk dijawab dengan konstruktif oleh Sanggar Mardani 5. Dan tadi juga disebutkan bahwa sekarang ini sudah menjadi rujukan ya dari banyak sanggar-sanggar Al-Qur'an untuk kemudian mengikuti pola daripada Sanggar Al-Qur'an Mardani 5. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Sangat harus disyukuri karena pastilah keluarga besar dari Sanggar Mardani 5 pasti memahami ungkapan Al-Quran yang merupakan muhkamatul Quran, la in syakartum la azidannakum. Nah, mudah-mudahan dengan kesyukuran ini semakin ditambah-tambah penerimaan, bukan hanya sampai pada tingkat gubernur, bahkan nanti sampai tingkat gubernurnya jadi presiden Indonesia begitunya, sampai kemudian Sanggar Mardani 5 ini bukan hanya menjadi rujukan untuk di Jakarta, bahkan menjadi rujukan untuk seluruh Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ismail, mudah-mudahan akan menjadi embrio pikiran besar untuk harinya peradaban dari Johar Baru, menghadirkan Indonesia yang baru, Indonesia yang cinta dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Yang demikian luar biasa, tadi visi dan misinya telah diterangkan, termasuk oleh Ustadz Itang Rusmana, jazakumullah khairan katsira. Dan tentulah sangat difahami bahwa tadi Ustadz Itang juga sudah menyampaikan kondisi yang menantang sekarang ini memang penting betul untuk menjadi ilham, menjadi inspirasi, menjadi pendorong, menjadi penguat. Sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan Al-Quran, termasuk kegiatan daripada Sanggar Al-Quran Mardani 5 ini, betul-betul menjadi seperti yang tadi saya nukil dalam Al-Quran, ketika Allah menegaskan tentang wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Para ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa syifa di sana bukan hanya syifa untuk umur qalbiyah, untuk yang terkait dengan masalah-masalah spiritual, tapi juga syifa untuk yang terkait dengan masalah-masalah al-abdan, terkait dengan masalah kesehatan fisik. Tapi juga syifa terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah keilmuan. Tapi juga syifa terkait dengan masalah-masalah peran serta dari yang tadinya penyakit terkait dengan egosentrisme, egoisme, tidak peduli. Penyakit itu kemudian disyifakan oleh Al-Quran, disembuhkan oleh Al-Quran menjadi penuh dengan kepedulian, penuh dengan perhatian, penuh dengan kebersamaan. Tadi Ustaz Ditang sudah menyampaikan beragam hal sudah dilakukan. Dan memang ini satu hal yang sangat penting untuk terus dilanjutkan, karena begitulah para ulama kita di Indonesia yang menghadirkan Indonesia Merdeka ini. Mereka adalah ulama-ulama hebat yang kemudian dengan interaksi dengan Al-Qur'annya menghadirkan perilaku yang begitu luar biasa, memberdayakan masyarakatnya. Haji Ahmad Dahlan misalnya, dengan ideologi yang disebut dengan ideologi Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim ila akhir as-surah. Beliau mengajarkan Al-Qur'an, ayat-ayat dari surah Al-Ma'un ini diajarkan bagaimana membacanya, bagaimana mentahsinkannya, bagaimana menghafalkannya. Tapi lebih lagi diajarkan kepada para murid bagaimana mengamalkannya. Jadi diajaklah para murid itu, murid beliau, untuk kemudian pergi melihat kepada sekitar kawasannya. Kemudian bila ada anak yatim, dibantu. Bila ada mereka-mereka yang punya masalah, dibantu. Bila mereka tidak bisa sholat, dibantu. Begitu seterusnya. Begitulah Al-Quran menghadirkan ideologi terkait dengan aksi peduli. Dan saya yakin inilah yang penting untuk dilakukan, apalagi kita sekarang berada di era COVID-19. Tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, baik dengan logistik, ya, termasuk juga dengan mengirimkan santapan hari Jumat, gitu ya, termasuk juga dengan ambulannya, termasuk juga dengan ini memang satu hal yang apalagi di Johar, ya, dan di kawasan di mana kemudian banyak mengkaitkan dengan masalah-masalah. Dan Al-Quran memang kan mengingatkan tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan wa ta'awanu 'alal minum bir dan narkoba, tapi ta'awunnya adalah 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama dengan siapapun untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan ketakwaan. Dan bekerja sama dengan siapapun tadi sudah disampaikan, ya, langkah sudah dibuka. Pak Lurah begitu mengapresiasi, Pak Camat mengapresiasi, Pak Wali Kota mengapresiasi. Sangat baik bila nanti juga misalnya Pak dari Koramil, dari Polres, mereka juga bisa mengapresiasi dan bahkan mungkin bisa bekerja sama dengan Sanggar Mardani 5 untuk menghadirkan pembelajaran Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, menghadirkan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi lingkungan, bagi masyarakat, termasuk bagi warga yang terkena musibah COVID-19, ya, dibantu dengan ambulan, dibantu dengan makanan, dengan logistik, dengan doa, dengan kepedulian, dengan masyarakat yang terbina dengan Al-Quran ini, menghadirkan masyarakat yang rahmatan lil alamin, masyarakat yang tidak terlibat dengan narkoba, masyarakat yang tidak terlibat dengan tawuran, masyarakat yang orientasi menyebar kepada kebaikan dan kemaslahatan. Dengan murid yang 1.400, 1.500-an, ini subhanallah, ini pasukan besar yang dahsyat nih Ustaz Ditang. Ini kalau digerakkan menghadirkan rahmatan lil alamin, Masya Allah, insya Allah, betul-betul yang akan terjadi di Johar Baru dan di Cempaka Putih bukan lagi ta'awun ala minum bir dan narkoba, tapi ta'awunnya akan menjadi alal birri wa taqwa, betul-betul lah menghadirkan yang baru. Yang barunya bukan sekedar Johar Barunya, Johar Baru yang kemudian orientasinya kepada al-birri wa taqwa. Al-birri tentu segala kebaikan yang kemudian bisa dilakukan, sekalipun tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran. Bisa tadi membantu orang yang kena COVID-19, bisa mengajak mereka untuk vaksinasi, bisa mengajak mereka untuk kemudian mendapatkan pelayanan di rumah sakit, mengingatkan puskesmas gitu ya, atau kemudian bisa membantu, mungkin ada yang kemudian karena COVID-19 menjadi yatim piatu, bagaimana membantunya, mungkin ada yang kemudian, begitulah banyak hal yang kemudian sesungguhnya Al-Quran memberikan jiwa yang luar biasa. Manusia yang berjiwa Al-Quran menjadi manusia yang berjiwa menghadirkan rahmatan lil alamin, menghadirkan manusia yang tidak orientasinya kepada kemaksiatan, kepada narkoba, kepada tawuran, kepada membiarkan COVID-19 menjadi malapetaka, tapi justru
dengan manusia-manusia, gerakan-gerakan, generasi, yayasan yang orientasinya Al-Quran akan menghadirkan syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan pastilah kita sebagai manusia Pancasila ya orientasinya adalah menjadi yang mukminin. Dan dengan COVID-19 ini juga kita mendapatkan bagaimana yang wafat selain daripada nakes, lebih daripada 1.100 nakes wafat. Tapi juga menurut catatan daripada Kiai Haji Khalil Nafis sudah ada 900-an ulama yang wafat. Dalam catatan dari NU 590-an yang wafat. Jumlahnya sangat besar. Tapi kalau kemudian murid daripada Sanggar Mardani 5 ini ada 1.100, maka kalau dari 1.100 ini 100-nya saja bisa menjadi calon-calon ulama, 10%-nya saja saya hitung. Nah, ini insya Allah akan kemudian segera menutup ya dan menggantikan para ulama yang sudah mendahului kita semuanya. Nah, tentu saja para ulama yang dulu kita adalah ulama-ulama yang hebat-hebat, yang baik-baik, yang maslahat-maslahat, yang menghadirkan kebanggaan bagi umat, kebanggaan bagi bangsa. Mereka semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang Al-Quran tidak pernah mengajarkan untuk menjadi mengkafir-kafirkan, menjadi teroris, menjadi radikalis, menjadi antisosial. Enggak pernah. Al-Quran justru menghadirkan dengan kata kunci rahmatan lil alamin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu saja menggambarkan betapa generasi yang dibina oleh Sanggar Mardani 5, yang dibina oleh Al-Quran adalah generasi yang tidak akan menjadi radikalis, teroris, ekstremis, antisosial, menolak vaksin. Insya Allah semuanya adalah generasi yang justru menghadirkan rahmat. Dan inilah yang sangat diperlukan supaya tidak terjadi lost generation, tidak terjadi lost ulama, ya, sehingga terus-menerus akan bisa dipersiapkan. Ya, tadi sekali lagi dengan metode yang disampaikan oleh Haji Ahmad Dahlan, maka yang disebut sebagai Ahlul Quran adalah mereka-mereka yang betul-betul berorientasi untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran yang kata kuncinya adalah tadi rahmatul syifa'un wa rahmah, dan kemudian rahmatan lil alamin, menghadirkan sikap hidup yang ta'awun alal birri wat taqwa, untuk kemudian bisa menghadirkan segala kemaslahatan bagi umat dan bagi bangsa. Karenanya kami di DPR MPR sangat mendukung semua kegiatan dari rakyat, dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang terus berupaya untuk membersamai kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa, dan Sanggar Mardani 5, Sanggar Al-Quran Mardani 5, saya sangat mendukung untuk kemudian bisa menjadi model bagaimana menghadirkan kegiatan, ya, alternatif kegiatan juga di era pandemi ini, yang tidak guna menghadirkan masalah-masalah, apakah namanya kekerasan rumah tangga, apakah masalah terhadap keluarga dan anak-anak, bahkan bisa menghadirkan kontribusi, terobosan, alternatif kegiatan yang berkeunggulan, bisa membantu sesama, bisa menggerakkan yang lain untuk membantu sesama, membantu yang sakit, menyediakan layanan-layanan untuk membantu mereka, menyemangati mereka, memotivasi mereka. Inilah yang sangat diperlukan. Saya berkeyakinan bahwa insya Allah dengan visi semacam ini dan dengan Al-Quran sebagai rujukan, apa yang diharapkan oleh para ulama kita, pimpinan-pimpinan kita, termasuk Pak Gubernur DKI, agar kemudian bisa menjadi rujukan bagi Jakarta dan bahkan bagi Indonesia. Barakallahu fikum, wallahu ma'akum wal mujatirakum ma'amalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.